Syok dokter Howard saat itu. Ya iyalah, gue jadi dia juga di depan mata menyaksikan ibu hamil melahirkan binatang. Tapi saat itu dokter Howard nggak curiga guys. Justru dicatat semuanya. Apa yang barusan dia lihat itu dicatat. Assalamualaikum. Halo semuanya. Udah masuk weekend lagi. Hari Jumat lagi. Berarti waktunya ketemu lagi sama Widi. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, dalam keadaan happy, lagi banyak rezeki, lagi banyak duit, dan yang terpenting semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Gue tuh penasaran deh soal episode 12 kemarin. Kalau memang misalnya ada dari kalian yang mau kasih heads up, mau kasih insight gitu ya soal Bohemian Grove episode 12 kemarin nih, boleh banget ya drop komentar kalian, atau misalnya ada saran, ada ide untuk ya, cerita-cerita lain yang sekiranya seru nih untuk kita eh, discuss, untuk kita bawain di episode-episode berikutnya, boleh banget. Gue sangat terbuka untuk itu guys. Oke, episode 13. Gue mau tanya nih sama kalian. Pada percaya nggak kalau pernah ada seorang wanita yang melahirkan binatang guys? Yes, melahirkan kelinci lebih tepatnya. Dan ini terjadi bukan cuma sekali, berkali-kali. Di depan para dokter, di depan para ilmuwan, dan mereka percaya loh. Ini bukan dongeng guys. Ini nyata, beneran pernah terjadi. Dan kasus ini membuat tenaga medis Inggris yang pada saat itu terkenal mumpuni dan canggih menjadi bahan olok-olok satu Britania Raya cuma gara-gara satu orang perempuan yang berasal dari Godalming. Ini sebuah desa terpencil di Inggris ya. Sesuai di judul, gue akan ceritakan kepada kalian tentang Mary Toff. Yuk, kita mulai kelas pertama. Kita mundur ke tahun 1726. Agak jauh ya. Ada nih sebuah desa terpencil di Inggris yang bernama Godalming yang mendadak terkenal guys. Bukan karena perang, bukan karena dia punya tambang emas di dalamnya, no. Tapi karena seorang wanita yang bernama Mary Toff. Nah sebelum masuk ke cerita, gue jabarin dulu nih latar belakangnya Mary Toff ini ya. Beliau ini lahir di desa Godalming, Surrey, United Kingdom atau Inggris di tahun 1701. Nah, Mary Toff ini adalah istri dari Joshua Toff. Suaminya ini berprofesi sebagai buruh ladang. Dan Mary juga sebetulnya buruh tani gitu guys. Ya bisa dibilang Mary ini juga berasal dari keluarga yang miskin lah, menengah ke bawah gitu ya. Dia nggak bisa baca tulis, ya intinya pendidikannya rendah lah. Hidupnya juga dalam kesederhanaan ya. Kehidupan keluarganya Mary ini bisa dibilang normal-normal aja guys. Nggak ada yang aneh, ya selayaknya rumah tangga biasa ya. Setiap hari dia dan suaminya Joshua pergi ke ladang atau ke sawah untuk bertani dan ya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang lazim dilakukan di zaman itu. Sampai pada suatu hari semuanya berubah guys. Nah, jadi diceritakan saat itu Mary memang sedang hamil. Entah apa yang terjadi sama Mary. Beliau mengatakan bahwa dia keguguran. Ini menurut pengakuannya Mary ya. Nah yang bikin aneh adalah beberapa hari setelah kegugurannya ini, Mary justru tiba-tiba melahirkan potongan-potongan tubuh hewan guys. Yes, Mary melahirkan binatang. Yang lebih sering, kelinci. Buat kita, manusia-manusia milenium, Panji kali ya manusia milenium. Ya untuk kita yang hidup di zaman serba canggih nih, zaman digital kayak sekarang, berita kayak gini tuh udah masuk kategori halu gak sih? Ya kan? Ya sih ada tuh, ibu hamil, perutnya gede, begitu melahirkan binatang. Potongan-potongan tubuh hewan gitu. Tapi ntar dulu guys. Ini kita bicara tentang masyarakat yang hidup di tahun 1726. Yang dimana di saat itu diceritakan bahwa mereka tuh punya semacam teori yang berkembang sangat populer di masyarakatnya gitu ya. Yang mereka sebut dengan maternal impression. Ada yang pernah denger nggak? Jadi maternal impression itu adalah kondisi di mana janin di dalam perut bisa berubah sesuai dengan apa yang sering dilihat sang ibu selama kehamilan.
Nah, konon kabarnya menurut sumber yang berhasil gue dapetin gitu ya, dalam kasusnya Meritov ini, dia sering ngelihat kelinci, guys. Ada nih, seorang dokter bernama John Howard datang ke rumahnya Meritov. Dokter Howard penasaran katanya mau lihat langsung lah. Nah, kalian tahu apa yang terjadi? Ketika Dokter Howard tiba di rumahnya Meritov, lagi-lagi Mary melahirkan seekor kelinci, guys. Yes, tapi sudah dalam kondisi mati. Nah, ini heads up dulu buat kalian ya. Jadi memang semua binatang yang dilahirkan sama Mary itu dalam kondisi mati, guys. Nggak ada yang hidup ya. Ya tadi kan gue sebutkan di awal potongan-potongan tubuh hewan. Nah, kali ini juga eee, hewan tapi dalam kondisi mati gitu ya. Nah, gilanya yang kali ini itu masih mengeluarkan kayak baru disembelih gitulah. Syok Dokter Howard saat itu. Ya iyalah, gue jadi dia juga di depan mata menyaksikan ibu hamil melahirkan binatang. Tapi saat itu Dokter Howard nggak curiga, guys. Justru dicatat semuanya. Apa yang barusan dia lihat itu dicatat di jurnalnya dia ya. Jadi Dokter Howard bikin semacam laporan gitulah. Lalu membawa potongan-potongan tubuh eee, binatang yang dilahirkan Mary ini ke seorang koleganya yang berada di London untuk diteliti. Ya dilakukan serangkaian tes gitulah. Dan hasilnya, boom, heboh guys, meledak beritanya. Satu London, bahkan dikatakan saat itu satu Inggris heboh. Media-media di zaman itu menjadikan kasusnya Meritov ini headline di surat kabar mereka. Ada yang jijik, ada yang marah, bingung, sekaligus takjub juga. Ya bayangin aja, lo dokter kerajaan, dapat laporan bahwa ada seorang ibu di desa yang melahirkan kelinci. Dan itu kejadiannya berkali-kali. Ya justru di situ menariknya guys. Ya namanya juga zaman dimana keajaiban medis tuh masih laku keras ya. Dan kabarnya juga, keluarga kerajaan tuh katanya ikut penasaran. Nah, diutuslah si dokter ini, namanya dokter Nathaniel Saint Andre, oleh pihak kerajaan untuk mengusut atau ya mencari tahulah tentang kabar ini gitu guys. Ini dokter bukan sembarang dokter loh ya. Ini dokter pribadinya King George I, Raja George I. Dan ya dokter Nathaniel ini juga kabarnya percaya sama kasusnya Meritov. Dokter Nathaniel diminta untuk menjemput Meritov. Oke, singkat cerita berangkatlah nih dokter Nathaniel menuju ke kediamannya Meritov. Sesampainya di sana, dengan berat hati karena yang meminta ini adalah pihak kerajaan, raja langsung gitu ya. Ya mau nggak mau Meritov nurut aja lah ya kan. Oke, dibawalah nih Meritov ke London guys. Setibanya di London, Mary nggak dibawa ke rumah sakit. Bukan juga ke istana, no. Melainkan ke sebuah rumah megah yang bernama Leicester House. Ini adalah kediaman resmi Pangeran Wales. Tapi tunggu dulu. Jangan kalian pikir Mary diberikan kamar megah nan luas dengan royal service ala-ala kerajaan gitu guys. No. Mary ditempatkan di sebuah ruangan yang berada di belakang bangunan yang lebih cocok disebut dengan showcase room kali ya. Ruang pameran gitulah. Setiap harinya ada aja tuh silih berganti dokter yang keluar masuk ruangan itu hanya untuk ngecek kondisinya Mary. Ada yang kagum, ada yang penasaran, ada juga yang cuma kayak pengen tahu aja nih, gimana sih wujudnya Meritov yang katanya bisa melahirkan eee, hewan gitu ya, atau kelinci. Di tempat itu juga, Mary diteliti, diuji, bahkan dijaga 24 jam. Dijaga ketat nih ya, dengan sistem penjagaan yang bergantian. Nah, tapi makin hari makin aneh nih. Setelah dilakukan penjagaan ketat terhadap Mary, nggak ada drama-drama melahirkan lagi gitu. Nggak ada tuh drama-drama kesakitan, atau bahkan sampai berdarah-darah melahirkan potongan tubuh hewan. Nggak ada sama sekali guys. Muncul dong kecurigaan dari yang tadinya bisa melahirkan binatang sampai berkali-kali atau potongan-potongan tubuh hewan gitu ya. Pas dibawa ke sini kok enggak
nggak kenapa-kenapa gitu. Yang nggak ada tuh keluhan-keluhan kontraksi, nyeri-nyeri di perut, ya sewajarnya atau selayaknya keluhan dari ibu hamil gitu ya. Nggak ada sama sekali. Dari sini, Mary dipindahkan guys, ke sebuah tempat yang jauh lebih sempit, jauh lebih dingin. Tempat ini bernama Todd Hill Fields Bridewell, sebuah penjara kecil di Westminster. Yes, Mary di penjara guys. Ini adalah tempat bagi para pencuri jalanan, jambret, dan ya preman-preman kelas teri gitu ya. Yang dikurungnya di tempat ini nih. Ya khusus untuk pelaku-pelaku kejahatan ringan lah. Nah di tempat ini juga lah semuanya terkuak guys. Tabir-tabir misteri itu satu persatu mulai terbuka. Ada seorang sipir atau penjaga penjara yang tertangkap basah sedang menyelundupkan bangkai-bangkai hewan ke sel tempat di mana Meritov dikurung. Yang mana diketahui belakangan ternyata uh, petugas penjara ini diiming-imingi uang oleh Meritov. Kalian udah bisa nebak belum sih ini ujungnya kemana? Yes, betul guys. Meritov dibantu dengan suaminya secara brutal memasukkan kelinci langsung ke dalam rahimnya tanpa anestesi, tanpa operasi, langsung melalui lubang. Gila. Dan yang bikin dokter yakin bahwa ini nyata gitu ya, bahwa Meritov melahirkan kelinci, itu bukan hanya sekedar bagaimana dia melahirkan binatang. Bukan cuma itu guys, tapi proses menuju ke persalinannya ini. Bagaimana Mary merasakan nyeri kontraksi, sakit-sakit di bagian uh, pinggul gitu ya. Hal-hal itu yang membuat dokter, terutama dokter Nathaniel tuh takjub. Kok bisa gitu? Setelah diinterogasi, alasan Meritov melakukan hal keji sekaligus menjijikan ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena faktor ekonomi guys. Dan juga popularitas. Ya jelas aja, dari kasusnya dia ini pasti dia dapat exposure dong ya kan. Dia diliput dari berbagai media, surat kabar gitu ya. Jurnalis-jurnalis banyak yang datang ke rumah dia untuk sekedar pengen tahu. Ya karena saat itu hype-nya satu Inggris guys. Bahkan satu Britania Raya gitu ya. Dari situ dia pasti dapat uang dong ya. Nah dia juga bilang alasan lainnya karena adanya tekanan guys. Tekanan yang dimaksud di sini tuh tekanan karena Joshua dan Mary belum punya anak. Ya memang sebelumnya Mary sempat hamil sebelum ya mencuat kasus melahirkan kelinci ini. Tapi kan keguguran tuh. Nah menurut beberapa sumber yang berhasil gue baca-baca, di zaman itu jika ada seorang istri dari keluarga miskin yang tidak bisa melahirkan anak, itu tuh dianggap gagal dalam rumah tangganya guys. Apalagi kepercayaan di desa-desa Inggris di abad ke-18 mengatakan bahwa perempuan itu lebih berharga jika bisa melahirkan banyak anak. Ini berarti patriarkinya masih gede banget nih ya. Karena ya menurut gue ya, menikah itu nggak melulu soal anak guys. Kalau dari apa yang gue yakini, menurut kepercayaan gue aja nih ya, menikah itu menghindari zina. Kalau pada akhirnya lo diberikan anak, diberikan karunia yaitu keturunan gitu ya. Gue anggap itu sebagai hadiah atau bonus dari Allah. Karena lo sudah menjalankan perintahnya. Gitu sih. Dengan terkuaknya misteri bahwa Meritov tidak benar-benar melahirkan hewan inilah seantero Inggris. Bahkan masyarakat se-Britania Raya ngetawain guys. Ya ada unsur-unsur sinismenya juga sih ya. Terutama ke siapa? Ke tenaga medisnya. Ke dokter Nathaniel. Yang memang sejak awal tuh percaya, yakin 100% bahwa Meritov memang benar-benar melahirkan kelinci.
jadi bahan olok-olok masyarakat lah. Mary yang saat itu masih mendekam di Todd Hill Fields Bradwell diadili guys, di pengadilan. Tapi dari beberapa sumber yang berhasil gue baca, dia nggak pernah dihukum berat. Jadi setelah beberapa bulan setelah ketok palu, Mary dibebaskan dan kembali ke rumahnya. Kembali hidup normal dengan suaminya dalam kemiskinan. Tapi reputasi dunia medis Inggris hancur lebur guys. Hancur berkeping-keping. Pamflet-pamflet satir muncul di mana-mana, di seluruh kota. Salah satu yang terkenal tuh ada satu pamflet yang menggambarkan dokter jadi badut guys. Jadi bahan olok-olok lah saat itu dunia medis. Jadi bahan bulan-bulanan masyarakat. Kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Ya jelas aja. Ini bukan cuma perkara kelinci guys. Tapi ini soal rasa percaya yang bisa dibeli sama rasa penasaran. Sekarang kalian bayangin deh. Dokter. Orang yang kita datengin saat kita lagi sakit. Orang yang kita percayakan untuk menghandle penyakit-penyakit kita. Kita tanyakan soal obat. Kira-kira obat apa yang bisa kita konsumsi untuk meredakan atau menghilangkan rasa sakit gitu ya. Kok bisa-bisanya percaya sama berita yang sebetulnya sejak awal tuh bisa mereka analisa terlebih dahulu gitu. Bisa dicegah, ada tindakan preventif gitu ya. Ya secara ilmiah maksudnya. Gue juga kalau saat itu jadi masyarakat Inggris ya kayaknya akan melakukan hal yang sama sih. Ya konyol aja menurut gue gitu loh. Ada dokter juga dokter khusus kerajaan kok percaya sama hal konyol gitu lah ya. Kayak gini. Kalau kalian gimana guys? Atau kalian pernah ngelihat ada kasus orang melahirkan binatang? Komen di bawah ya. Kita sampai di akhir kelas. Ya ceritanya Meritov ini apa ya? Kalau menurut gue ya ini beneran konyol sih guys. Absurd, cheesy gitu ya. Sekaligus ngeri. Karena ini bukan cuma perkara yang kayak itu tadi ya. Bukan perkara soal perempuan yang melahirkan hewan gitu guys. Melahirkan kelinci. Tapi lebih dari itu. Ini soal sistem medis yang terlalu percaya sama sensasi. Terlalu percaya histeria gitu. Dan lebih-lebih dari itu, ini juga jadi pengingat buat kita semua guys. Bahwa dalam sejarah manusia, keinginan untuk percaya itu seringkali lebih besar daripada keinginan untuk memahami. Komen ya di bawah, gue pengen tahu nih pendapat kalian tentang kasusnya Meritov. Atau mungkin ya kalian punya ide untuk cerita-cerita di kelas berikutnya, boleh juga drop di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dan tentunya klik tombol subscribe supaya kalian bisa masuk ke kelas-kelas berikutnya. Follow juga Instagram dan TikTok gue, @fishmark. Gue pamit undur diri guys. Jangan sampai telat masuk kelas pertama. Cheers!